Di jam 4 sore pada hari yang sama, hari Jumat minggu lalu, 2 orang pengacara itu datang lagi, pengacara yang sama. Ya, tadinya 5 orang, 3 orang pengacara dan 2 orang dari Bali Tower. Walaupun sebenarnya pengacara atau tidak saya nggak pernah tahu itu benar atau enggak. Soalnya janji kepada saya pun pada saat bertemu saya nunjukin surat tugas, dia pun nggak nunjukin pada saat ketemu saya. Gitu loh. Nah, sore jam 4 datang, kemudian kaget saya pikir ketinggalan handphone atau kacamatanya di rumah saya. Soalnya durasinya sangat dekat gitu loh. Ternyata enggak, mereka minta izin masuk, saya persilakan dan kemudian menyampaikan maksudnya adalah bahwa manajemen Bali Tower sudah berkenan memberikan bantuan pembayaran atas semua biaya yang saya keluarkan selama ini. Selama anak saya kecelakaan dan di rumah sakit. Dengan syarat harus ada bond-bondnya, ada kwitansinya, ada tanda transaksinya. Lucu buat saya. Ini manusia atau apa nih yang bicara? Ini manusia atau apa nih yang memutuskan begitu? Nah yang kedua, mereka langsung tawarkan kepada saya untuk menyelesaikan masalah ini sejumlah 2 miliar. Ini membuat saya tersinggung dan marah. Bukan soal nilainya, tapi sekali lagi asas kemanusiaannya dan tata caranya yang nggak beretika. Kenapa saya bilang begitu? Maunya saya kan tengok dulu anak saya, lihat dulu anak saya, kita bicara data dan fakta. Fakta sebelum anak saya kecelakaan bagaimana, fakta setelah kecelakaan bagaimana, kemudian bagaimana perawatannya, masa kritisnya, itu adalah fakta. Dan data adalah saat ini anak saya kondisinya bagaimana sih? Kemudian ke depannya akan diobati di mana, berapa lama, kemungkinan sembuhnya berapa persen, dan seterusnya. Baru setelah itu konsultasikan dengan yang ahli untuk terkait dengan konsultasi biaya penanganannya berapa. Disitulah ketemu nominal untuk pertanggungjawaban mereka. Ini sesuatu yang sangat ideal, sangat fair buat kedua belah pihak karena berdasarkan data dan fakta, kalau perlu masukan dari pihak ketiga yang memang profesional dalam menentukan angka-angka itu. Itu harapan saya. Tapi ternyata karena mereka mungkin merasa konglomerasi besar atau apa, dengan ditutup uang semuanya beres. Dan itu pun ternyata kedatangan mereka pagi hari dan sore hari itu hanyalah satu kamuflase saja. Kenapa kamuflase? Kita sama-sama, ya kamuflase. Ini adalah satu gimmick-gimmick yang disiapkan skenario ini untuk mereka, karena Bali Tower memang posisinya tidak bagus di masyarakat, didiskreditkan kondisi dan posisinya. Sehingga mau nggak mau Bali Tower harus melakukan konferensi pers di depan media. Nah, selama ini yang dikeluhkan atau yang disampaikan khususnya dari saya adalah soal respon atau tanggapan dari tanggung jawab mereka yang sudah janjikan kepada saya tanggal 6 Januari. Itu saja mereka datang ke tempat saya. Hanya saat 6 Januari, tidak ada lagi mereka datang. Yang ada saya rajin datang ke mereka. Itu. Oke, nah, Pak, kami izin untuk... Oh ya. Kami izin untuk menayangkan... Oh ya, boleh, silakan Pak, silakan Pak. Ya, ini gimmick saja. Kenapa Mbak? Ternyata pada Sabtu malam beliau pengacara yang sangat kita kenal inilah, sangat terkenal ini ya, Pak Mardik Ismail ini, tiba-tiba saya lihat di CNN melakukan satu penjelasan media yang menyampaikan kesedihannya, menyampaikan empatinya atas kecelakaan itu yang dianggap sebagai satu musibah yang biasalah. Betul, saya akui ini musibah biasa, sudah difahami oleh beliau. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan bahwa sudah berkunjung ke rumah saya. Betul, saya akui, tapi baru kemarin. Itu gimmick saja supaya publik tidak menjudge bahwa memang Bali Tower terlalu zolim, mencueki saya. Gitu loh Mbak. Karena kalau beliau belum mengirim orang, ini hanya cek ombak saja gitu loh. Kalau belum mengirim orang, bahaya nanti pada saat beliau muncul di media akan diserang lagi sama media dan seterusnya. Makanya gimmick saja ini disiapkan untuk skenario itu. Demikian juga penawaran 2 miliar itu
Disampaikan oleh beliau bahwa kami sudah menyampaikan atau menawarkan ganti rugi atau bantuan atau apa istilahnya, tapi keluarga menolak karena belum ketemu titik temunya, padahal nilainya sudah cukup besar. Sedih saya dikatakan gitu. Ini fitnah lah. Baik, baik. Jahat dan Pak zolim. Fatih, kami izin mau menayangkan video konferensi